Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah jalla wa ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayhi al-masir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, mas-mas jemaah salat maghrib menjelang salat isya yang kami hormati dan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kepada kita begitu banyak karunia, limpahan kenikmatan dan anugerahnya. Ya. Kalau kita bisa menghitung, seandainya kalau kita bisa menghitung, akan tetapi kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah selayaknya dan sudah sepantasnya kita selaku hamba untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk wujud kesyukuran yang Allah berikan dan harus kita laksanakan yaitu melaksanakan segala hal-hal yang telah diperintahkan olehnya dan melarang apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu bentuk syukur kita adalah menghadiri kajian-kajian ilmu seperti ini, insyaallah. Ya. Alhamdulillah ini ramai Pak ya, insyaallah. Saya melihat antusias para jemaah di sini itu sungguh luar biasa kalau untuk dalam menimba ilmu dan mencari hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah. Sebelumnya sudah pada kenal ke kalian itu oke. Ada yang belum kenal. Mas Fadil mungkin kenal sama beberapa ikhwan-ikhwan yang lain, kemudian ada juga beberapa wajah-wajah yang tidak asing bagi kami. Ya, kalau perkenalan sekilas saja, nama saya Dede Furqon. Ya, kemudian untuk asalnya Sumatera, tetapi sudah berdomisili di sini di daerah Pomahan tepatnya, Kecamatan Sami. Begitu. Tadi seharusnya yang mengisi posisi di sini adalah Ustaz Nasyruddin Abdul Halim, sarjana agama, tetapi beliau berhalangan kemudian memberikan amanahnya kepada kami. Gitu. Di sini kita akan sama-sama belajar, Bapak-bapak, Mas-mas semuanya, sama-sama menimba ilmu yang berkaitan tentang ilmu-ilmunya Allah. Dan ilmunya Allah itu sungguh banyak, tapi nanti kita akan membahas terkait tentang akhlak saja. Ya, terkait tentang akhlak. Sebelumnya kami bertanya kembali, ya. Kita pengen menyatukan dan menjadikan satu persepsi terkait tentang akhlak. Yang bisa menjawab silakan nanti angkat tangan. Kalau pas jawabannya benar jawabannya kami kasih hadiah insyaallah. Ya. Akhlak
Niku napa, Pak? Gampang tuh pertanyaannya. Sering terdengar di telinga, sering terlihat dan sering kita pelajari. Akhlak niku napa? Napa, Pak? Berikut. Akhlak niku napa? Ya. Akhlak itu adalah adab. Akhlak itu karakter. Akhlak itu etika, moral, watak, sifat, ya. Yang apabila dari hal-hal yang dasar dia bisa melaksanakannya dengan baik, maka bisa dikatakan akhlaknya baik. Ya. Akan tetapi kebalikannya, ya, 180 derajat. Ketika dia sudah memiliki akhlak, maksudnya sifat, ya, watak, kemudian karakter bawaan yang sulit untuk diubah dan diajak kepada kebaikan, maka bisa dikatakan akhlaknya tidak baik. Ya, ini contoh gampangnya seperti itu. Akhlak, ya. Oke. Akhlak terbagi menjadi berapa? Kita pelajari yang dasar-dasarnya itu. Oke, betul. Akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak mahmudah, ya, atau akhlak yang baik. Kemudian yang kedua adalah akhlak madmumah. Betul. Akhlak yang terpuji itu akhlak yang baik, ya, mahmudah. Kemudian akhlak yang buruk itu akhlak madmumah. Nah, silakan berpikir dulu sebentar, sesaat, mencari satu contoh saja antara akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Kasih waktu. Siap? Oke, monggo. Bapak, akhlak yang tercela napa? Gak tahu. Napa, Mas? Akhlak tercela napa? Mencuri. Mencuri sudah masuk ke tindakan, ya? Tindakan mencuri. Oke, bolehlah. Pak Saleh. Akhlak pilih, mboten menapa? Terpuji napa tercela? Terpuji, napa, Pak? Salat. Oh, salat, nggih. Salat sudah masuk ke tindakan, ya? Belum. Yang banyak itu sifat itu banyak, ya, terpuji dan tercela. Mas, ya, akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Pemarah bisa masuk ke akhlak tercela, godok. Oke. Pemaaf masuk ke akhlak terpuji. Ya. Apalagi? Baru dua. Jujur masuknya ke mahmudah, ya. Sidkun, ya. Oke, apalagi, Mas? Khianat. Wah, kalau jujur banyak, ya. Ya. Akhlak mahmudah, akhlak madmumah secara garis besar akan bisa kita bedakan ketika kita melihat perilaku. Ya. Kalau secara zahir tidak begitu tampak. Maksudnya kalau kita belum bisa mendalami, belum bisa bersama seseorang, kita tidak akan mengetahui karakternya kecuali kita sudah bersama bareng. Ya, oh dia orang yang sifatnya jujur. Oh dia orang yang sifatnya tidak mudah marah. Oh dia sifatnya sering menolong. Oh dia sifatnya. Nah, itu akan terlihat ketika sudah sering bersama, bermuasyarah, sering bersosialisasi bareng. Oke. Yang akan kita bahas tadi,
akhlak terhadap sesama muslim. Di dalam satu hadisnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya, hakul muslim alal muslim situn, kewajiban, ya, atau hak muslim kepada muslim yang lain itu 6 perkara. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu maka hendaknya salam, ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika ada yang mengundang maka kita jawab, hadir, memenuhi undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau kita dimintai untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fasammidhu. Ya, apabila ada saudara muslim kita yang atosa itu bersin, ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawab hamdalahnya itu tadi dengan yarhamukallah, kemudian dibalas lagi yahdikumullah. Wa idza maridha fa'udhu. Ketika teman kita, saudara muslim kita sakit, maka hendaknya kita menjenguk. Wa idza mata fa'atba'hu. Yang ini agak panjang. Kalau ada saudara muslim kita yang meninggal, maka kita iringi jenazahnya. Nanti diiringi itu ada 4 perkara. Kita bahas satu persatu. Ya. Hakul muslim alal muslim situn, ya, 6. Yang pertama tadi, idza laqitahu fasallim alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salam ketika bertemu. Ini kalau tidak kita biasakan itu terasa canggung, Pak. Ya. Bahkan yang tetangga saja kalau ketemu tidak menyapa, apalagi tidak salam, itu kayak nggak kenal, padahal tetangga. Ya, maka ini harus dibiasakan. Ya, dibiasakan. Kalau yang sesama maka menjabat tangannya. Ya, kalau yang lebih tua boleh dicium untuk punggung tangannya sebagai bentuk ikrar kepada yang lebih tua. Ya. Untuk salam ini juga nanti bisa memberikan dampak positif kepada sesama yang salim tadi. Ya, itu dengan bentuk doa, ya. Dampak positifnya kita mendoakan teman kita, mendoakan saudara sesama muslim kita, ya. Kan salam itu ucapan doa, assalamualaikum ya akhi, misalnya. Kalau yang singkatnya begitu. Kalau mau agak panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya gitu. Kemudian dijawab, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus diberikan 3 doa. Ya, salam, rahmat, ya, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan, keselamatan atas dirimu, engkau mendapatkan rahmat dan barokahnya Allah. Ya, kita didoakan, Pak, Masya Allah.
Ketika kita mendoakan, kemudian kita mendapatkan balasan doa, maka yang mendengarkan dari makhluk malaikat itu akan mendoakan terus. Ya, kalau di dalam satu hadisnya bahkan selama kita berjabat tangan, maka dosa-dosa yang ada di antara keduanya itu akan berguguran. Insya Allah. Ya. Tujuan dari mengucapkan salam adalah untuk menumbuhkan rasa yang namanya kasih sayang. Ya. Di dalam satu hadisnya di situ diucapkan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Nah, inti dari bersalam-salaman itu adalah ini. Ya. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai? Ya. Maka jawabannya, sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis juga yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di situ ada 3 perkara. Yang apabila 3 perkara ini bergabung dalam seseorang, maka 3 perkara itu sudah menunjukkan kalau dia adalah orang yang beriman. Cukup 3 perkara ini, ya. Salatun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Kalau belum lengkap berarti belum lengkap imannya. 3. Yang pertama apa? Al-insafu min nafsik. Kemudian yang kedua wa badlus salam lil alim walil ghairi alim. Kemudian yang ketiga wal infaq minal ifqar. Seperti itu. Yang pertama, dia bisa bersikap adil kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, dia menyebarkan salam. Entah dia tahu orang tersebut atau dia tidak tahu orang tersebut. Ya, kemudian yang ketiga adalah berinfak ketika dalam keadaan pas-pasan, dalam keadaan fakir. Maka ketika 3 ini sudah bergabung di dalam diri kita, ya Bapak-bapak semuanya, maka sudah bisa dikatakan faqad jama'al iman. Telah sempurna, telah tergabung iman yang berada di dalam diri kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya jemaah sidang maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk yang kedua. Kalau yang tadi pertama ketika bertemu adalah mengucapkan salam, kemudian yang kedua, ya, idza da'atka atau da'aka, ya, fa'ajibhu. Kewajiban kita sesama muslim, ya, sesama saudara seiman, atau bahkan dalam ilmu bersosialisasi, ya, sesama satu lingkungan, ketika ada yang mengundang, ya, maka hadir. Kalau diundang hadir, undangan mungkin kita tidak menganggap terlalu penting, ya, tetapi tetap hadir, nggak apa-apa. Ya, idza da'aka fa'ajibhu. Ketika ada yang menyeru kepada dirimu, jawablah. Ketika ada yang mengundang dirimu, hadirilah. Ya. Coba kami tarik pertanyaan, ya. Hukum memenuhi undangan itu apa, Pak? Yakin wajib? Hukum memenuhi undangan wajib? Mas, hukum memenuhi undangan apa? Lihat undangannya dulu. Hukum memenuhi undangan adalah sunnah. Sunnah akadah, sunnah yang mendekati kepada wajib. Ya. Kalau dalam perusahaan misalnya kita ada undangan rapat, hadiri. Dalam sekolah misalnya ada undangan rapat sekolah, hadiri.
Ya, dalam masyarakat ada undangan apa gitu ya, kumpul masyarakat, atau ada undangan untuk pembukaan atau undangan kerja bakti, hadiri. Bentuknya adalah sunnah yang mendekati ke wajib. Undangan yang hukumnya wajib malah undangan nikah. Ya, ketika kita dikasihkan ulem, Pak, itu malah hukumnya wajib untuk mendatangi. Ya, hukum mendatangi nikah itu wajib, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, nanti kalau misalnya dalam satu hari itu ada beberapa undangan yang datang secara langsung, maka yang dihadiri pertama kali adalah ulem yang pertama kali datang ke rumah kita. Ya. Kemudian wajib kita hadiri ketika di situ tidak ada unsur maksiat-maksiat dan musik-musik yang melena kan ya, yang membuat kita terlena. Ya. Kemudian yang ketiga, ya di situ kita bisa menghadiri undangan seperti itu ketika nanti diri kita bisa menyempatkan. Ya. Nanti kalau misalnya tidak hadir, tidak bisa hadir, bisa kita ucapkan kepada yang pemilik undangan, maaf saya tidak bisa hadir ketika karena mungkin saya ada suatu uzur syar'i dan sebagainya. Gitu. Ini yang kedua, ya. Seperti tadi, ya. Untuk akhlak-akhlak ini memang sebenarnya terlihat agak tidak begitu penting begitu ya Pak. Tapi ini kalau kita laksanakan, kalau kita kerjakan, ya, itu bentuk dampaknya masya Allah. Ya. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama kita tahu kalau bertemu di kita kesalahan, kemudian yang kedua kalau diundang kita menghadiri, kalau yang ketiga tadi apa? Nah, idza stansahaka fansahhu. Kalau kita diminta untuk memberikan nasihat, maka sudah seumumnya ya, sudah sepantasnya kita berikan nasihat, walaupun 2 atau 3 kata. Ya, Mas, tolong nanti suruh itu ya isi apa nanti pengajian pas kumpul bapak-bapak RT misalnya. Oh, siapa? Mas, nanti tolong isi khutbah Jumat ya. Oh, siap. Ya. Mas, nanti tolong isi pengajian habis maghrib misalnya. Siap. Itu adalah betul indastan sahabat famsahu. Ya maka ya nggak usah ngasih alasan. Aduh, khutbah siapa nih Pak? Mungkin yang lainnya sih dulu, yang lebih dekat dulu aja, atau yang apa? Ya, ini sebagai bentuk hak sesama muslim. Tetapi kalau misalnya memang benar-benar tidak bisa, coba cari yang lain bekerja, mungkin seperti itu. Tapi benar-benar sudah tidak ada yang lain, ya baru kita yang menghadiri atau mengisi tersebut. Selanjutnya yang keempat, ya. Yang keempat, idza atosa. Idza atosa.
idza atasa fahamidallaha fasyamil. Kalau saudara sesama kita bersin kemudian dia berdoa alhamdulillah, kemudian kita mendengarnya, maka kita memberikan jawaban ya alhamdulillah. Setelah itu ketika dia mendengarkan jawaban dari kita, kemudian dia menjawabnya ya yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini bentuknya masalah juga ya. Apa beda bersin dengan menguap? Bersin, menguap hampir sama, tetapi yang satu memasukkan, ya, yang kedua mengeluarkan. Ketika seseorang bersin, ya, otomatis matanya harus tertutup. Seluruh hal perihal bentuk bakteri, penyakit, ya, dan lain sebagainya, kuman-kuman yang berada di sisi pernapasan, ya, dan di sisi mulut itu keluar. Maka ini menjadi sebuah jawaban ketika sudah bersih, kita harus memberikan jawaban alhamdulillah. Ya, karena yang keluar adalah penyakit, gitu. Yang keluar adalah penyakit. Kemudian yang mendengar, kemudian menjawab, ya Allah, semoga engkau dirahmati oleh Allah. Kemudian kita menjawab, ya. Berbeda dengan menguap, ya. Kalau menguap itu malah memasukkan, ya, hal-hal yang berada di dekat kita. Entah itu uang, entah itu debu, partikel apa yang tidak terlihat oleh mata, ya, bahkan bisa virus-virus, bakteri itu masuk ke dalam mulut. Maka dianjurkan ketika menguap itu menahan dengan sekuat-kuatnya, ya, kalau bisa ditutup seperti itu. Di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi, ya, aw bi thawbihi wa ghadda biha sawtahu. Jadi memang bersin harus ditutup pakai mulut. Ya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Agar tidak terkena, kan pancarannya kuat ya ketika bersin itu, ya, hasil gitu. Itu nanti makanya harus ditutup wajahnya. Kemudian setelah itu kalau bisa ditutup pakai pakaian juga tidak apa-apa. Baru kemudian meredahkan suaranya. Oke. Azan jam berapa? Jam 5 masih masuk. Kemudian di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di situ disebutkan innallaha yuhibbul atasa, ya, wa yukrihu tafa'ul. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallah kan haqqan ala kulli muslimin sami'ahu wa yaqulu lahu yarhamukallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersih. Ya, innallaha yuhibbul atasa, orang yang bersih disukai oleh Allah. Ya, wa yukrihu at-tasa'ub, dan membenci, ya, ketika menguap, ya, karena ada jalur masuk, Pak, jalur setan masuk dari sisi menguap itu ada, ya. Karena kita mengetahui, ya, di dalam beberapa asal di situ disebutkan bahkan setan itu bisa jalan mengikuti aliran darah yang berada di dalam organ tubuh kita. Salah satu jalur masuknya dari mana? Dia dari mulut. Maka memang harus benar-benar dijaga untuk perihal yang berada di dalam diri kita. Ya, bersin adalah lawan dari menguap. Ya, kalau bersin itu mengeluarkan udara dengan keras, dengan kuat,
disertai hentakan melalui dua lubang, yaitu hidung dan mulut. Ya, maka dengan bersih nanti akan terkuras ya dari badan itu sejumlah hal-hal yang tidak diinginkan dari tubuh, seperti debu, ya, ada tadi, kemudian udara-udara yang tidak harusnya dimasukkan ke dalam organ tubuh, ada kata haba, kemudian virus-virus, ya, itu nanti akan terhindar. Oleh karena itu secara tabiat bersih itu datang dari Allah yang Maha Rahman, ya, sebab padanya terdapat manfaat yang besar bagi tubuh. Nah, kebalikannya adapun menguap itu datang dari syaitan. Ya. Ketika orang sedang menguap, bersama itu akan masuk debu, kotoran, partikel yang bisa membahayakan tubuh. Maka Rasulullah menyuruh untuk menutup dengan tangan. Dari sini Rasulullah mengajarkan ketika bersin untuk memuji Allah, ya, dan ketika menguap meminta perlindungan dari godaan syaitan. Seperti itu, Pak. Jadi memang kenapa ini menjadi salah satu hak Muslim kepada yang Muslim yang lain, ketika bersin harus mengucapkan hamdalah, diucapkan oleh yang mendengar itu ya alhamdulillah, kemudian dibalas lagi dengan yang dikumpulan. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau ada seseorang yang bersihnya lebih dari 2 kali? Ada Pak yang mengalami seperti itu? Bersihnya nggak sekali doang, ya. Termasuk keluarga saya, ya, istri, abi, kalau bersih itu bukan cuma sekali, puasanya, ya, bisa bersih sampai 3 kali, 4 kali. Maka nanti jawaban yang kita berikan adalah ketika mencapai ke bersih yang terakhir. Ya, kita tunggu saja sampai selesai bersihnya. Ya, kadang bersih yang ketiga atau bersih yang keempat baru dia mengucapkan alhamdulillah, baru kita menjawab ya alhamdulillah. Setelah itu dia menjawabnya yang kedua. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima, wa idza maridha fa'al. Salah satu bentuk dan kewajiban kita selaku muslim kepada muslim yang lain, apabila ada teman kita itu sakit, ya, kalau ada teman kita, saudara kita, tetangga kita, gitu ya, itu sakit, maka kewajiban kita, hak kita adalah untuk menjenguknya, ya, menjenguk orang yang sakit. Itu bentuk peduli kita kepada orang yang sakit tersebut. Kemudian ketika ada orang yang sakit, kemudian kita menjenguknya, mereka merasa terhibur kalau tidak. Oh, ternyata temanku sekolah peduli kepadaku, aku sakit, dia jenguk. Ya, bayangkan ketika ada seseorang dari kita yang sakit terus sepi, tetangga kita nggak jenguk, teman kita nggak jenguk, ya, saudara-saudara kita nggak jenguk, itu gimana gitu ya? Maka ini sebagai bentuk hakul muslim ala muslim, ketika ada seseorang yang sakit maka kita harus menjenguknya, karena ini adalah bentuk hak seorang muslim dan seorang muslim yang lain. Di dalam satu hadisnya yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti pada hari kiamat dia akan mengadu kepada hamba-hambanya. Mengadunya itu bentuknya adalah, wahai hambaku, kenapa dulu ketika aku sakit, kata Allah, ya, kalian tidak datang menjenguk. Ya. Terus hamba-hambanya heran. Hamba-hambanya balik bertanya, ya, kok bisa Allah sakit? Allah itu maha kuat, Allah itu maha sehat, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha besar, Allah itu maha tinggi, kok bisa sakit? Ya. Kemudian Allah menjawab, ketika ada teman antum, saudara antum si fulan sakit,
itu adalah bentuk utusanku. Ya, maka jenguklah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat berkata, wahai anak Adam, aku sakit, namun engkau tidak menjengukku. Ia berkata, ya Rabb, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta. Kemudian Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku fulan sakit, tapi engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa ada fulan sana sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bila menjenguknya niscaya engkau akan mendapatiku ada di sisinya? Seperti itu. Ya. Ini juga baru beberapa kali saya dengar hadis seperti itu. Kemudian di dalam hadis juga yang ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, di situ disebutkan man 'ada maridun khawasa rahmah fa idza jalasa indahu istanqa'a fiha fa idza kharaja min 'indihi khawasa rahmah hatta yarji'a ila baitihi. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, ini bentuknya umum ya, bukan muslim atau apa ya, ketika menjenguk orang sakit, tetangga, saudara, siapapun, dia sudah masuk ke dalam rahmatnya Allah. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, itu sudah masuk ke dalam rahmatnya Allah. Apabila kita duduk di sisinya, di sisi orang yang sakit, kemudian dia merasa puas dengan kehadiran kita, dia merasa tenang, dia merasa bahagia, maka Allah akan menambahkan rahmat tersebut. Ya. Dan rahmat itu akan terus turun, senantiasa akan ada sampai kita berada di rumah kita. Berarti sampai kita pulang. Rahmat itu akan terus turun. Ya, insyaallah. Hadis lagi dari Imam Tirmidzi, di situ disebutkan apabila seseorang menjenguk saudaranya muslim yang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga. Masya Allah ya, belum apa-apa sudah memetik buah-buahan surga. Ya, sehingga dia duduk di samping yang sakit tadi. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Ya. Kalau anak-anak saya dia nanya, kalau jenguknya siang gimana tak? Ya. Kalau jenguknya siang ya nanti sampai malam gitu. Ya. Yang terakhir ya, apabila ada saudara muslim kita yang meninggal, maka fa'atba'ahu. Apabila ada yang meninggal, saudara, tetangga, ya, sesama muslim, kita mendengar kabar dari hal-hal kemudian ada teman saya, saudara saya yang meninggal, maka kita selaku muslim, sesama muslim itu mengiringi jenazahnya. Ya. Mengiringi jenazahnya di dalam satu hadis itu diterangkan menjadi 4 hal. Yang pertama, dimandikan, ya. Lalu dikafani, setelah itu disolatkan, dan yang terakhir dikuburkan, dimakamkan. Fa'atba'ahu itu terbagi menjadi 4 ini. Ya. Kalau yang misalnya tidak bisa mengikuti ritual dari awal, bisa langsung yang ketiga, keempat. Mungkin karena jalannya terlalu jauh, ya misalnya ada saudara kita yang meninggal di daerah mana begitu ya, maka cukup yang ketiga, atau bisa kalau masih sempat waktunya yang keempat, silakan mengikuti ritual yang 3 dan 4. Minimal yang ketiga jangan ditinggalkan.
kita mendatangi ya pihak ahlul mayit dari keluarga yang ditinggalkan, kemudian kita melihat jenazahnya, melihat mayitnya, lalu kita sholatkan. Minimal yang ketiga. Ya, afdol kalau dekat, misalnya cuma tetangga atau bisa diikuti dengan jarak tempuh sepeda motor dari awal, dengan langsung punya saudara kita langsung datang ke sana, mulai mengikuti dari proses awal itu masuk. Kita mengikuti bagaimana dia dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian setelah itu disolatkan, lalu dimakamkan, dikuburkan. Ya. Ini menjadi satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan ketika kita berada dalam bermasyarakat. Ya, kalau bermasyarakat itu 6 hal ini harusnya bisa menjadi satu kesatuan. Ada tetangga, ada lingkungan sekitar kita, warga sekitar. Kok sakit datang? Oh, kok ada saudara ketemu di jalan, dia sapa salam. Ya, dari mana capek enggak, di mana itu. Ya. Di dalam satu hadisnya di situ diriwayatkan, ya apabila seseorang mendatangi ya seseorang yang meninggal, kemudian mensolatkannya, setelah mensolatkannya lalu ikut sampai ke pemakaman, ikut menguburkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jasa kepada sisinya dengan pahala 2 qirat. Ya, pahala 2 qirat itu ya diibaratkan oleh Rasulullah sebagaimana 2 besarnya sebagaimana 2 gunung Uhud. Karena dulu perumpamaan gunung-gunung di Jazirah Arab ya gunung Uhud yang besar. Ya, kalau di sini kita mengibaratkan gunung-gunung itu banyak. Gunung Semeru, Gunung Sumbing, Gunung Segar, Gunung Merapi, Gunung Merapi, Gunung Rinjani, itu bisa. Gunung Jaya-Wijaya. Begitu karena di Jazirah Arab, maka Allah Rasulullah kemudian mengibaratkan akan mendapatkan 2 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud, 2 qirat 2 gunung Uhud. Ya, padahal ritualnya cuma tidak berat ya Pak ya, cuma ringan. Hanya mengikuti sholatnya, kemudian mengikuti sampai pemakaman, maka mendapatkan 2 qirat. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah ya, cukup untuk apa yang sudah bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, inti dari apa yang bisa kami sampaikan, closingnya adalah sebenarnya akun muslim ini sebagai bentuk pengingat Pak. Ya Bu ya. Kemudian mas-mas semuanya ini nanti kalau kita bisa menjalankan, insya Allah dari sisi bermasyarakat itu terlihat baik. Kalau bertemu sama, kalau ada yang sakit dijenguk, kalau ada yang meninggal diiringi, kemudian kalau ada yang bersin dijawab, kemudian kalau ada yang meminta nasihat, ya kita berikan nasihat semampu kita. Itu nanti bisa menjalin hubungan antar sosial, hubungan antar masyarakat, hubungan antar warga itu menjadi lebih baik. Ya, karena memang akhlak-akhlak yang sudah diajarkan oleh Rasulullah itu sebenarnya untuk menyempurnakan akhlak kita. Ya. Di dalam satu hadisnya kan di situ disebutkan bahwasanya sesungguhnya diutusnya Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak. Ini nama itu diutus memakan akhlak. Ya. Sampai sini cukup insyaallah. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Apabila ada benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita cukupkan. Nakhtatim biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kami nanti setelah ini bisa langsung mempersiapkan untuk sholat isya. Wal akhir naqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.